Inilah kisah nyata rumah tanggaku. Perkenalkan, namaku Alea. Tahun ini usiaku genap 34 tahun. Jika kau melihatku dari balik pagar rumah minimalis bergaya Skandinavia ini, kau mungkin akan iri. Aku punya kulit yang terawat, rambut hitam yang selalu tertata rapi, dan seorang suami bernama Revan yang sukses di bidang logistik. Hidupku adalah definisi dari kata teratur. Pukul 6 pagi, menyiapkan kopi tanpa gula. Untuk Revan, pukul 7 mengantar kepergiannya di depan teras. Dan sisanya, aku hanyalah penjaga sebuah museum pribadi yang bernama rumah tangga. Alea, ingat ya, Porsche itu jangan cuma dipandangi, panaskan mesinnya tiap sore. Tapi jangan sesekali kamu bawa keluar garasi. Kamu tahu kan, goresan sekecil debu pun bisa membuatku pusing seminggu. Itu adalah kalimat perpisahan Revan pagi ini sebelum dia berangkat dinas keluar kota selama 3 hari. Dia tidak mengecup keningku. Dia justru mengusap kap mobil perak kesayangannya dengan kain microfiber sebelum masuk ke mobil jemputan kantor. Aku menghela napas, menatap gerbang yang tertutup otomatis. Sunyi kembali datang. Sampai sebuah suara berat memecah keheningan itu. Suamimu itu lebih sayang mobilnya daripada istrinya sendiri ya? Aku tersentak dan menoleh ke arah pagar sebelah kanan. Di sana, bersandar pada tembok pembatas yang rendah, berdiri seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Namanya Arlo. Dia tampak seusiaku, mungkin 33 atau 34 tahun. Penampilannya sangat kontras dengan Revan yang selalu memakai kemeja kaku. Arlo memakai kaos hitam polos yang sedikit ketat, memperlihatkan garis lengannya yang kokoh. Rambutnya agak berantakan dan ada noda pelumas tipis di tulang pipinya yang tegas. "Maaf?" tanyaku, mencoba bersikap sopan, meski jantungku sedikit berdegup karena kaget. "Aku Arlo, tetangga baru di nomor ke-12. 3 hari ini, aku memperhatikanmu dari balkon. Kamu selalu berdiri di sana seperti patung, menatap mobil itu seolah itu adalah saingan terberatmu," ucapnya sambil tersenyum tipis. Senyum yang tidak meremehkan, tapi terasa sangat. Mengerti, aku terpaku. Selama ini, tidak ada yang menyadari betapa aku membenci mobil itu. Tidak juga suamiku, tapi pria asing ini yang baru ku kenal namanya dalam hitungan detik, justru bisa membaca apa yang tersembunyi di balik mataku. "Aku hanya menjalankan tugas Mas Arlo," jawabku kaku. "Tugas itu untuk karyawan. Alea, untuk seorang istri, itu namanya pengabdian yang dipaksakan." Arlo menegakkan tubuhnya, menatapku dalam-dalam sejenak sebelum berbalik menuju bengkel pribadinya di samping rumah. "Kalau butuh bantuan untuk bernapas sejenak, aku ada di sini." Dia pergi begitu saja, meninggalkan aroma kayu cendana yang tertiup angin ke arahku. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa rumah ini tidak sesunyi biasanya. Hari pertama tanpa Revan biasanya berarti hari penuh masker wajah, drama Korea, dan memesan makanan pesan antar yang tidak sehat. Tapi kali ini ada yang berbeda. Pikiranku terus tertuju pada pria di sebelah rumah. Sore itu, sesuai instruksi kaku suamiku, aku harus memanaskan mesin Porsche perak itu. Aku melangkah ke garasi dengan kunci di tangan. Mesin menderu halus, suara yang biasanya membuat Revan tersenyum puas. Tapi bagiku hanya terdengar seperti pengingat bahwa aku adalah penjaga barang mewah. "Gasnya jangan terlalu ditekan, Alea. Mesin tua itu sensitif." Persis seperti pemiliknya, aku tersentak hingga hampir menjatuhkan kunci. Dia sedang berdiri di balik pagar pembatas yang hanya setinggi pinggang, memegang sebuah botol air mineral. Dia tampak baru saja selesai mengotak-atik sesuatu di bengkelnya. Keringat tipis di pelipisnya membuatnya terlihat sangat hidup. "Mas Arlo, senang sekali mengagetkan orang ya," kataku sambil mematikan mesin. Aku keluar dari mobil, mencoba merapikan daster satin mahalku yang sebenarnya sopan, tapi entah kenapa terasa terlalu tipis di bawah tatapannya. "Aku tidak mengagetkanmu. Kamu saja yang terlalu tenggelam dalam pikiranmu sendiri," sahutnya santai.
Dia melompati pagar rendah itu dengan ringan, mendarat di area garasiku tanpa permisi. Jantungku berdegup kencang. Mas, ini area pribadi. Tenang, aku tidak akan mencuri mobil suamimu. Aku cuma mau bilang, lampu belakang kiri mobil ini mati. Kalau Revan pulang dan tahu, dia pasti akan menceramahimu berjam-jam kan? Aku memeriksa lampu itu. Benar. Seketika rasa cemas menjalar di dadaku. Revan adalah orang yang akan mempermasalahkan hal sekecil itu. Seolah-olah itu adalah kiamat. Aduh, bagaimana ini? Aku tidak tahu cara menggantinya. Keluhku. Tanpa sadar Arlo mendekot. Jarak kami sekarang hanya 1 meter. Aku bisa mencium aroma kayu cendana yang bercampur dengan bau maskulin yang khas. Sangat berbeda dengan aroma parfum mahal Revan yang selalu menusuk hidung. Aku bisa memperbaikinya besok malam. Sekarang aku harus menyelesaikan 1 mesin pelanggan, ucapnya sambil menatap mataku dalam-dalam. Tapi sebagai gantinya, jangan panggil aku Mas. Kedengarannya terlalu formal untuk 2 orang yang berbagi rahasia kecil tentang lampu mati. Lalu, aku harus panggil apa? Tanyaku dengan suara yang sedikit bergetar. Halo, dan kamu? Alea, berhentilah terlihat seolah-olah kamu sedang diawasi oleh hantu. Setiap saat, nikmati kopimu, nikmati sunyimu. Dia berbalik, kembali melompati pagar dengan gerakan atletis yang membuatku terpaku beberapa detik. Aku melihatnya masuk ke rumahnya yang remang-remang, sementara aku berdiri sendirian di garasi yang luas malam itu. Untuk pertama kalinya, aku tidak menonton drama Korea. Aku hanya duduk di balkon, menatap jendela rumah Arlo yang masih menyala. Ada sesuatu pada pria itu yang membuat sangkar kaca milik Revan terasa mulai retak. Pagi itu mendung, persis seperti perasaanku. Arlo benar. Aku terlalu kaku. Kata-katanya tentang tugas untuk karyawan terus berdengung di telingaku. Aku ingin membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku bukan sekadar penjaga museum yang tidak berdaya. Aku memutuskan untuk mengeluarkan Porsche itu dari garasi hanya ke halaman depan. Pikirku, aku ingin mencucinya sendiri, memberi kejutan pada Revan agar dia melihatku lebih dari sekadar pajangan. Di Rama ini cuma mundur 2 meter. Alea, kamu pasti bisa, gumamku menyemangati diri sendiri. Aku duduk di kursi, pengemudi yang aromanya sangat khas Revan, parfum mahal yang dingin. Aku menyalakan mesin, menginjak kopling, dan mulai menggerakkan persneling. Namun entah karena tanganku yang gemetar atau alas kaki rumahan yang licin, kakiku terpeleset dari pedal. Berak, suara hantaman logam itu merobek kesunyian pagi. Jantungku serasa berhenti berdetak. Aku terpaku di balik kemudi, tidak berani melihat ke belakang. Saat aku akhirnya turun dengan kaki lemas, duniaku runtuh. Bagian belakang mobil perak itu menghantam pilar beton garasi. Lampu belakang yang kemarin dibilang Arlo mati, kini hancur berkeping-keping. Perannya lagi, ada goresan dalam yang mengelupas cat peraknya, memanjang hingga ke bodi samping. Ya Tuhan, Revan akan membunuhku. Bisikku parau, air mata mulai menggenang. Aku tahu persis suamiku. Bagi dia, mobil ini adalah harga diri. Goresan ini adalah dosa besar yang tidak akan pernah dia maafkan. Aku terduduk di lantai garasi yang dingin, menutupi wajahku dengan kedua tangan. Isak tangisku mulai pecah di tengah rintik hujan yang mulai turun. Sudah kubilang, mesin ini sensitif. Suara itu berat dan tenang. Aku mendongak dan melihat Arlo sudah berdiri di sana, di batas pagar kita. Dia tidak melompat kali ini. Dia hanya menatap kekacauan itu dengan tangan bersedekap. Ini bukan sekadar lampu mati lagi, Alea. Ini bencana. Lanjutnya datar. Tolong, aku, Arlo. Tolong, kataku spontan, tanpa memikirkan harga diri lagi. Revan pulang besok malam. Kalau dia lihat ini, aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Arlo berjalan mendekat, melewati rintik hujan, hingga helai rambut depannya basah. Dia berjongkok di sampingku, mengabaikan mobil mewah itu, dan justru menatap mataku yang sembab. Kamu lebih takut pada kemarahan suamimu daripada kerusakan mobil ini ya? Tanyanya lembut. Jarinya hampir menyentuh ujung daguku.
sebelum dia menariknya kembali. Aku hanya bisa mengangguk pelan sambil sesenggukan. Masuklah ke rumah, cuci wajahmu. Buatkan aku kopi yang sangat pekat, perintahnya sambil berdiri. Aku akan membawa peralatan bengkelku ke sini. Kita punya waktu 36 jam untuk melenyapkan bukti ini. Aku menatapnya tidak percaya. Kamu bisa memperbaikinya? Arlo tersenyum tipis. Sebuah senyum yang terasa seperti pelukan di tengah badai. Aku bisa memperbaiki hampir semua hal yang rusak, Alea. Termasuk alibimu. Malam jatuh lebih cepat karena hujan yang tak kunjung reda. Di luar, dunia seolah tenggelam. Tapi di dalam garasiku, cahaya lampu neon berpendar terang. Suara denting kunci pas dan gesekan amplas halus menjadi latar belakang yang asing bagiku. Arlo benar-benar datang. Dia membawa kotak perkakas besar yang terlihat berat, namun dia menjinjingnya, seolah itu hanya tas jinjing biasa. Ini kopinya, bisikku, menyodorkan cangkir keramik ke arahnya. Tanganku masih sedikit gemetar. Arlo berhenti mengamplas bodi mobil yang lecet. Dia mendongak, mengambil cangkir itu, dan menyesapnya tanpa mengalihkan pandangan dariku. Terlalu banyak gula, Alea. Kamu sedang gugup? Aku menunduk, memainkan ujung dasterku. Aku takut, Arlo. Bagaimana kalau catnya tidak sama? Bagaimana kalau Revan tahu? Arlo meletakkan kopinya di lantai semen. Dia berdiri, melangkah mendekat, hingga aku bisa merasakan radiasi panas dari tubuhnya yang habis bekerja keras. Revan tidak akan tahu, aku punya campuran warna yang identik dengan kode cat Porsche ini. Yang harus kamu khawatirkan bukan suamimu, tapi dirimu sendiri. Maksud, kamu menahan napas setiap kali aku bergerak. Ucapnya pelan, suaranya rendah dan serak, memantul di dinding garasi yang tertutup rapat. Kenapa? Apa aku semenakutkan itu? Aku mendongak, menatap matanya yang tajam namun teduh. Kamu babi, kamu melihat hal-hal yang biasanya orang abaikan. Arlo tersenyum tipis, lalu kembali berjongkok di depan mobil. Aku terbiasa memperbaiki mesin yang rusak, Alea. Aku tahu kapan sesuatu dipaksa bekerja, padahal hatinya sudah lelah. Sama seperti kamu yang dipaksa menjaga benda mati ini. Malam itu, aku tidak masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Aku duduk di sebuah kursi plastik kecil, memperhatikan setiap gerak-gerik tangan Arlo yang cekatan. Otot-otot lengannya mengeras saat dia memoles bagian yang lecet. Sesekali dia bercerita tentang masa lalunya di bengkel besar, tentang bagaimana dia lebih suka bekerja sendirian daripada di bawah perintah orang lain. Tanpa sadar, kami mengobrol hingga pukul 2 pagi. Aku menceritakan mimpiku yang terkubur sejak menikah. Keinginanku untuk membuka toko bunga yang ditolak mentah-mentah oleh Revan karena dianggap tidak bergengsi. Toko bunga ya? Arlo bergumam sambil menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Kamu cocok di sana. Kamu punya tangan yang lembut untuk merawat sesuatu yang hidup, bukan cuma mengelap besi tua ini. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa rasanya lebih manis daripada pujian manapun yang pernah ku dengar. Di tengah bau cat dan tiner, aku merasa lebih dihargai sebagai manusia daripada saat aku duduk di meja makan mewah bersama suamiku. Hampir selesai untuk tahap dasarnya, kata Arlo sambil membereskan alat-alatnya. Besok malam, kita lakukan penyelesaian akhir. Dan Alea, dia berhenti tepat di depan pintu penghubung garasi ke dalam rumah. Terima kasih untuk kopinya. Besok, buatkan yang lebih pahit. Aku ingin tetap terjaga lebih lama bersamamu. Dia pergi menembus hujan, kembali ke rumahnya. Aku mengunci pintu dengan jantung yang berdegup kencang. Alibi mobil ini mulai terbentuk, tapi hatiku justru mulai kehilangan arah. Pagi harinya, kepalaku terasa berat, tapi ada senyum tipis yang sulit kuhapus. Namun senyum itu hilang seketika saat ponselku bergetar di atas meja. Nama Revan muncul di layar. Halo sayang, suaraku agak parau. Alea, suaramu kenapa? Kamu tidak keluyuran kan? Ingat, ya, aku minta laporan foto mobil itu siang ini. Aku mau pastikan semuanya aman sebelum aku pulang besok pagi. Jantungku serasa merosot ke lantai. Laporan foto, catnya, bahkan
belum kering sempurna. Iya Revan, tapi sekarang lagi mendung banget di sini. Cahayanya kurang bagus untuk difoto. Nanti sore saja ya. Aku mencoba mencari alasan sekenanya. Ya sudah, sore jangan sampai lewat. Jangan buat aku kecewa. Alea, klik. Telepon ditutup sepihak. Revan tidak pernah bertanya, apakah aku sudah makan? Atau apakah aku kesepian? Fokusnya selalu pada benda mati itu. Aku segera berlari ke pagar belakang, berharap Arlo ada di sana. Benar saja, dia sedang mencuci tangannya yang penuh noda hitam di keran luar. Arlo, gawat, bisikku panik. Revan minta foto mobilnya sore ini. Arlo mematikan keran, mengelap tangannya dengan handuk lusuh, lalu menatapku tenang. Tenang Alea, panik hanya akan membuatmu melakukan kesalahan kedua. Sini, I said aku. Dia memintaku masuk ke garasiku lagi. Arlo mulai bekerja dengan kecepatan yang luar biasa. Dia menyemprotkan cat pelapis terakhir dengan sangat hati-hati. Aroma zat kimia memenuhi ruangan, tapi aku tidak peduli. Aku hanya memperhatikan bagaimana fokusnya Arlo pada pekerjaannya. Kenapa kamu melakukan ini, Arlo? Kamu bahkan tidak meminta imbalan apapun. Tanyaku sambil bersandar di tembok, memperhatikannya dari belakang. Arlo menghentikan gerakannya sejenak. Dia tidak menoleh, tapi suaranya terdengar sangat dekat. Mungkin karena aku benci melihat sesuatu yang indah ditekan oleh aturan yang kaku. Entah itu mobil ini atau kamu. Kalimatnya membuat bulu kuduku meremang. Bukan karena takut, tapi karena aku merasa ada seseorang yang akhirnya memihakku. Sore harinya, tepat sebelum matahari terbenam, Arlo berhasil. Goresan itu hilang. Lampu belakangnya sudah terpasang rapi, bahkan jauh lebih mengkilap dari sebelumnya. Aku mengambil foto dari sudut yang diminta Revan dan mengirimkannya. Bagus. Jaga sampai aku sampai rumah besok jam 10 pagi, balas Revan singkat. Aku menghela napas lega, hampir merosot ke lantai kalau saja Arlo tidak segera menangkap lenganku. Berhasil kan? Bisiknya. Jarak kami sangat dekat. Aku bisa merasakan napasnya di puncak kepalaku. Untuk sesaat, aku lupa kalau aku adalah istri orang lain. Aku lupa kalau besok suamiku pulang. Yang ku tahu hanya satu, aku tidak ingin malam ini berakhir. Besok kamu pulang ke rutinitasmu, Alea, kata Arlo pelan. Matanya menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Tapi malam ini, mobil ini butuh dipoles sekali lagi agar aromanya tidak seperti cat baru. Mau menemaniku satu malam terakhir di sini? Aku mengangguk pelan. Aku tahu ini salah, tapi berada di dekat Arlo terasa lebih benar daripada semua sandiwara yang kujalani selama ini. Lampu neon di garasi sengaja kumatikan, menyisakan lampu kuning temaram yang membuat suasana jadi terasa lebih hangat. Di luar, hujan turun lagi. Kali ini lebih deras, seolah sengaja mengurung kami berdua di dalam ruangan ini. Arlo sedang memoles bagian samping mobil dengan gerakan tangan yang sangat pelan. Aku duduk di atas meja kerja yang penuh dengan baut dan kaleng cat, memperhatikannya dalam diam. Besok jam 10 pagi, semua kembali normal. Gumamku memecah keheningan. Mobil ini akan mengkilap, Revan akan puas, dan aku akan kembali jadi Alea yang tidak terlihat. Arlo menghentikan tangannya. Dia meletakkan kain polishernya, lalu berbalik menatapku. Dia tidak bicara, tapi langkah kakinya perlahan mendekat ke arah tempatku duduk. Kamu tidak harus jadi tidak terlihat, Alea. Itu pilihanmu, ucapnya pelan. Pilihan? Aku tidak punya banyak pilihan sejak menikah, Arlo. Arlo kini berdiri tepat di depanku. Dia meletakkan kedua tangannya di pinggiran meja, di sisi kiri dan kanan tubuhku, mengurungku secara halus. Aku bisa mencium aroma maskulinnya yang tercampur dengan dinginnya udara hujan. Jantungku mulai berdetak berisik. Jauh lebih berisik daripada suara rintik hujan di atas atap seng. Selalu ada pilihan, tapi terkadang kita terlalu takut untuk sekadar menoleh ke arah pintu keluar, bisiknya. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Aku menahan napas. Kenapa kamu melakukan semua ini? Memperbaiki mobil suamiku, menjagaku sampai larut. Apa kamu tidak takut
terlibat masalah. Arlo tersenyum tipis, jenis senyum yang membuat pertahananku runtuh seketika. Aku tidak peduli pada suamimu atau mobil ini. Aku melakukannya karena aku ingin melihatmu tersenyum tanpa beban, walau cuma sekali. Tangannya yang kasar karena pekerjaan mekanik perlahan terangkat, merapikan sehelai rambut yang menutupi mataku. Sentuhannya sangat ringan, hampir tidak terasa, tapi memberikan efek seperti sengatan listrik yang menjalar ke seluruh tubuhku. Arlo, besik. Suaraku hampir hilang. Aku tahu, Alea. Aku tahu apa yang kamu rasakan. Rasa sepi itu. Aku merasakannya juga, sahutnya dengan nada suara yang sangat dalam. Malam itu, kami tidak melakukan apa-apa selain bicara dan saling menatap dalam kegelapan yang nyaman. Kami duduk di dalam mobil perak itu, di tempat yang seharusnya menjadi wilayah kekuasaan Revan, tapi kali ini suasananya berbeda. Kami merasa seperti dua orang yang sedang mencuri waktu dari takdir. Hingga tanpa sadar, aku tertidur di bahunya yang kokoh, kelelahan karena emosi yang naik turun. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidur tanpa rasa cemas. Meski aku tahu, esok pagi badai yang sesungguhnya akan datang saat mobil jemputan. Revan memasuki halaman rumah. Cahaya matahari pagi yang masuk lewat celah ventilasi garasi menyengat mataku. Aku tersentak bangun dan menyadari aku masih berada di dalam mobil Porsche itu. Kepalaku bersandar di jok kulit yang dingin, tapi ada jaket denim milik Arlo yang menyelimuti bahuku. Arlo sudah tidak ada. Dia menghilang seperti hantu, meninggalkan aroma kayu cendana yang masih tertinggal di kain jaketnya. Baru saja aku ingin melangkah masuk ke rumah untuk mandi. Suara deru mobil terdengar di depan pagar. Jantungku hampir melompat keluar. Itu bukan jam 10 pagi. Itu baru jam 8. Alea, buka gerbangnya. Suara klakson mobil jemputan Revan terdengar tidak sabar. Aku panik luar biasa. Dengan tangan gemetar, aku membuka pintu garasi dan berlari menuju pagar. Revan turun dengan wajah lelah dan koper di tangan. Dia tampak lebih kaku dari biasanya. Kenapa lama sekali? Dan kenapa kamu pakai jaket itu? Itu bukan milikku kan? Revan langsung memberondongku dengan pertanyaan saat dia melangkah masuk. Ain, aku kedinginan tadi malam saat memeriksa mobilmu. Ini punya kakak sepupuku yang tertinggal dulu. Aku berbohong secara spontan. Bibirku terasa keluh. Revan tidak memedulikan jawabanku. Dia langsung berjalan menuju garasi. Langkah kakinya yang berat terdengar seperti suara lonceng kematian bagiku. Aku mengekor di belakangnya dengan napas tertahan. Dia berhenti tepat di depan Porsche peraknya. Dia memakai kacamata, lalu membungkuk, memeriksa setiap inci bodi mobil yang kemarin hancur. Tangannya meraba bagian belakang yang diperbaiki Arlo. Aku memejamkan mata, bersiap untuk ledakan amarahnya. 1 detik, 2 detik, luar biasa. Gumam. Revan, kamu benar-benar menjaganya dengan baik. Alea, malah rasanya mobil ini lebih bersih dan mengkilap daripada saat aku meninggalkannya. Aku mengembuskan napas yang sedari tadi kutahan. Alibi Arlo bekerja dengan sempurna, tapi kegembiraanku tidak bertahan lama. Tunggu sebentar, bau apa ini? Revan mengendus udara di garasi. Ini bukan bau pembersih mobilku. Ini bau Katmera dan parfum pria. Revan berbalik, menatapku dengan mata yang menyipit curiga. Alea, apa ada orang lain yang masuk ke sini saat aku tidak ada? Di saat yang genting itu, tiba-tiba terdengar suara dari arah pagar samping. Maaf Pak Revan, itu bau dari bengkel saya. Alam, dia berdiri di sana dengan santai, memegang selang air, seolah sedang menyiram tanaman. Dia menatap Revan dengan wajah tanpa dosa, tapi matanya sempat melirikku sekilas, memberi kode agar aku tetap tenang. Saya sedang mengecat motor tadi malam, dan anginnya mungkin membawa bau cat itu ke garasi Bapak. Maaf kalau mengganggu, ucap Arlo dengan nada suara yang sangat meyakinkan. Revan menatap Arlo dari atas ke bawah, lalu menatapku lagi. Suasana menjadi sangat panas, meski angin pagi berembus kencang. Dua pria itu saling berhadapan, dan aku terjebak di tengah-tengah sebuah rahasia yang bisa meledak kapan saja. Revan,
tidak melepaskan tatapannya dari Arlo. Ada keheningan yang menyesakkan selama beberapa detik sebelum akhirnya Revan berdeham. "Oh, tetangga baru itu ya?" tanya Revan dengan nada merendahkan. "Lain kali, perhatikan arah angin kalau mau mengecat." Istri saya sensitif dengan bau menyengat. Arlo hanya tersenyum tipis. Jenis senyum yang hanya aku yang tahu artinya. "Tentu Pak Revan, saya akan lebih berhati-hati menjaga kenyamanan istri Anda." Revan menarik tanganku masuk ke dalam rumah, seolah ingin menegaskan kepemilikannya. Sepanjang hari, Revan bersikap aneh. Dia tidak bekerja. Dia hanya mondar-mandir di ruang tamu, sambil sesekali mengintip ke arah rumah Arlo lewat jendela. "Alea, kamu tidak bicara apa-apa dengan pria bengkel itu selama aku pergi kan?" tanya Revan tiba-tiba saat kami sedang makan siang. Hanya menyapa sewajarnya Revan. "Dia kan tetangga baru," jawabku sambil berusaha memotong steak dengan tangan yang sedikit bergetar. "Jangan terlalu ramah. Orang seperti dia biasanya punya niat lain," gumam Revan sinis. Sore harinya, Revan menyuruhku menemaninya di teras depan. Dia ingin menunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa dia sudah pulang. Namun, ketenangan itu terusik saat Arlo keluar dari rumahnya. Arlo tidak memakai kaos kumal lagi. Dia memakai kemeja hitam yang lengannya digulung hingga siku. Terlihat sangat rapi dan berkelas. Dia membawa sebuah kotak kecil ke arah pagar kami. "Pak Revan, ini ada alat kecil milik Anda yang kemarin jatuh di dekat pagar saat saya sedang merapikan tanaman pembatas," kata Arlo sambil menyodorkan kunci pas mungil yang sebenarnya milik Arlo sendiri. Itu adalah umpan. Arlo sedang bermain api. Revan mengerutkan kening, menerima kunci itu. "Ini bukan milikku." "Oh ya? Saya pikir punya Anda. Soalnya saya lihat Alea. Maksud saya lihat seseorang sempat mencarinya di sekitar sini." Arlo berkata sambil menatapku dalam-dalam. Matanya seolah bertanya, "Kamu masih sanggup bertahan di sana?" Revan menoleh ke arahku dengan tatapan tajam. "Kamu mencari ini, Alea?" Aku lupa. "Mungkin saja," jawabku gugup. Saat Revan sibuk memeriksa kunci pas itu, Arlo sedikit memiringkan kepalanya. Tanpa suara, hanya dengan gerakan bibir yang sangat halus, dia mengucapkan satu kata yang membuat jantungku hampir berhenti. "Berani." Dia menantangku. Dia menantangku untuk keluar dari zona nyaman yang menyiksa ini. Saat Revan sudah tertidur karena kelelahan, aku duduk di balkon. Tiba-tiba, ada sebuah cahaya senter kecil dari rumah sebelah yang berkedip 3 kali. "It's a code." Aku melihat Arlo berdiri di balkonnya, menunjuk ke arah garasi. Dia ingin aku menemuinya di tempat rahasia kami, di tempat alibi itu diciptakan. Aku menatap suamiku yang mendengkur di sampingku, lalu menatap pintu keluar. Ini adalah puncak dari segala kebimbanganku. Jika aku melangkah keluar, tidak akan ada jalan kembali. Lantai kayu di rumah ini biasanya tidak pernah bersuara, tapi malam ini, setiap langkahku terasa seperti ledakan di telingaku sendiri. Aku berjalan berjinjit, melewati Revan yang tertidur pulas setelah meminum obat tidurnya. Aku tidak membawa koper, aku tidak membawa perhiasan, aku hanya membawa diriku sendiri dan kunci pintu belakang. Saat aku membuka pintu garasi, udara dingin langsung menyerbu. Di sana, di balik keremangan, Arlo sudah menunggu. Dia bersandar di samping Porsche perak itu, seolah dia adalah bagian dari kegelapan yang melindungiku. Aku pikir, "Kamu tidak akan datang," bisik Arlo. Suaranya rendah, namun penuh kehangatan yang tidak pernah aku dapatkan dari pria yang tidur di dalam sana. Aku takut, Arlo, tapi aku lebih takut jika besok pagi aku bangun dan masih menjadi orang yang sama. Jawabku jujur. Suaraku sedikit bergetar, bukan karena dingin, tapi karena adrenalin yang memuncak. Arlo mendekat. Dia mengambil kedua tanganku dan menggenggamnya erat. Tangannya kasar, penuh bekas luka kecil akibat pekerjaannya, tapi genggamannya memberikan rasa aman yang luar biasa. "Alibimu sudah selesai, Alea. Mobil itu sudah sempurna. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan hidupmu? Apa kamu mau terus berpura-pura semuanya baik-baik saja?" Aku menatap Porsche itu.
benda mati yang hampir menghancurkan hidupku, tapi justru menjadi jalan pertemuanku dengan Arlo. Revan tidak akan pernah membiarkanku pergi dengan mudah. Bisikku lagi. Dia tidak perlu tahu sekarang. Malam ini, aku hanya ingin membawamu melihat dunia yang tidak dibatasi oleh instruksi atau aturan kaku. Arlo melepaskan satu genggamannya dan menunjuk ke arah motor besar miliknya yang sudah dia parkir di luar pagar. Tertutup bayangan pohon besar. Aku menoleh ke arah rumah mewah di belakangku. Rumah yang selama ini kusebut istana, padahal sebenarnya adalah penjara tanpa jeruji. Lalu aku menatap Arlo, pria yang baru kukenal beberapa hari, namun telah berhasil memperbaiki hatiku yang sudah lama mati mesin. Ayo pergi, kataku mantap. Kami berjalan mengendep-endep keluar dari halaman. Untuk pertama kalinya, aku melompat pagar rendah itu, mengikuti jejak Arlo. Saat aku naik ke boncengan motornya dan melingkarkan tanganku di pinggangnya yang kokoh, aku merasa beban seberat gunung terangkat dari pundakku. Motor itu menjauh tanpa lampu yang menyala, perlahan meninggalkan jalan melati yang sunyi di bawah langit malam. Aku merasa benar-benar hidup. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok saat Revan terbangun dan menemukan rumahnya kosong. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati aroma kayu cendana dan kebebasan yang ditawarkan Arlo. Dunia di luar jalan melati ternyata sangat luas. Arlo membawaku ke sebuah pondok kecil di pinggir kota yang aromanya adalah campuran antara rumput basah dan kebebasan. Kami menghabiskan sisa malam dengan mengobrol di teras, melihat lampu kota dari kejauhan. Tidak ada instruksi, tidak ada daftar tugas. Namun, saat matahari mulai mengintip, ponselku yang berada di saku jaket mulai bergetar tanpa henti. 15 panggilan tak terjawab. Revan, 27 pesan WhatsApp. Aku gemetar saat membuka salah satu pesannya. Alea, kamu di mana? Mobil ini sudah aman, tapi kenapa kamu hilang? Jangan main-main, Alea. Pulang sekarang, atau aku akan lapor polisi. Aku mematikan layar ponsel dan menatap Arlo yang baru saja membawakanku segelas teh hangat. Dia mencariku. Dia panik bukan karena aku hilang, tapi karena dia kehilangan penjaga rumahnya. Arlo duduk di sampingku, menyentuh pundakku dengan lembut. Pelarian ini hanya sementara. Jika kamu tidak menyelesaikan apa yang ada di belakang, kamu siap menghadapinya. Aku tidak mau kembali ke rumah itu, Arlo. Tapi aku juga tidak mau terus bersembunyi seperti pencuri, jawabku. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk lagi. Kali ini bukan dari Revan, melainkan sebuah notifikasi dari kamera keamanan rumah yang terhubung ke ponselku. Aku membukanya. Di layar, aku melihat Revan sedang mengamuk di garasi. Dia menendang ban Porsche perak itu, benda yang katanya sangat ia sayangi. Karena frustrasi tidak menemukanku, lalu aku melihat sesuatu yang membuatku sesak napas. Revan berjalan ke arah pagar rumah Arlo dan mulai berteriak-teriak, menuduh Arlo telah menculikku. Arlo, kita harus kembali, bisik. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengakhiri alibi ini secara terhormat. Aku tidak mau kamu disalahkan atas keputusanku sendiri. Arlo menatapku lama, mencoba mencari keraguan di mataku. Namun yang ia temukan hanyalah tekad. Oke, kita selesaikan ini bersama. Tapi ingat, kali ini kamu tidak berdiri di belakang punggungku. Kamu berdiri di sampingku. Kami pun kembali ke jalan melati saat hari sudah terang benderang. Saat motor Arlo berhenti tepat di depan rumah, Revan sudah berdiri di sana dengan wajah merah padam dan mata yang menyala penuh amarah. Ini bukan lagi soal goresan di mobil. Ini soal harga diri seorang pria yang merasa hartanya paling berharga telah dicuri. Namun bagi aku, ini adalah momen di mana aku berhenti menjadi harta dan mulai menjadi manusia. Langkah kakiku terasa berat saat turun dari motor Arlo. Revan langsung menerjang ke arah kami. Wajahnya yang biasa rapi, kini tampak berantakan. Dia menunjuk wajah Arlo dengan penuh kebencian. Berani-beraninya kamu membawa istriku pergi. Dasar montir kelas teri, tidak tahu diri, teriak Revan. Suaranya mengundang beberapa tetangga lain untuk melongok dari balik jendela mereka.
Aku melangkah maju, berdiri tepat di depan Arlo, menghalangi Revan. Berhenti, Revan. Aku pergi atas kemauanku sendiri. Jangan salahkan dia. Revan tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat dingin. Kamu membela dia, pria yang bahkan tidak punya perabot layak di rumahnya? Alia sadar, tanpa aku dan rumah ini, kamu itu bukan siapa-siapa. Di rumah ini, aku memang bukan siapa-siapa. Revan, aku cuma pajangan yang kamu tuntut untuk selalu sempurna. Balasku dengan suara bergetar tapi tegas. Revan hendak menarik paksa tanganku, namun Arlo dengan sikap mencekal pergelangan tangan Revan. Tenaga Arlo jelas jauh lebih kuat. Suasana menjadi sangat hening. Hanya ada deru napas yang memburu. Lepaskan istriku, gertak Revan. Istrimu? Kamu bahkan tidak tahu kalau rumah yang kamu tempati ini adalah milik perusahaanku, ucap Arlo tiba-tiba dengan nada suara yang berubah drastik, dingin, tenang, dan sangat berwibawa. Aku dan Revan sama-sama terpaku. Revan mengerutkan kening. Apa maksudmu? Jangan membual. Arlo melepaskan tangan Revan, lalu merogoh kantong jaketnya dan mengeluarkan sebuah kartu identitas serta ponselnya. Dia menunjukkan sebuah dokumen digital di sana. Namaku Arlo. Aku bukan sekadar mekanik. Aku adalah pemilik utama dari jaringan bengkel restorasi mewah yang bekerja sama dengan perusahaan logistikmu. Dan rumah nomor 12, serta rumah yang kamu tempati ini, adalah aset yang dibeli perusahaanku bulan lalu. Duniaku serasa berputar. Tetangga mekanik yang membantuku memperbaiki mobil ternyata adalah pria yang jauh lebih berkuasa daripada suamiku. Aku pindah ke sini hanya untuk memantau asetku secara langsung. Tapi yang aku temukan justru seorang pria yang lebih peduli pada mobil vintage daripada perasaan istrinya. Lanjut Arlo sambil menatap Revan dengan pandangan meremehkan. Revan terdiam, wajahnya pucat pasi. Harga dirinya yang setinggi langit runtuh seketika saat tahu bahwa pria yang dia hina sebagai kelas teri sebenarnya adalah orang yang memegang kendali atas tempat tinggalnya. Alia, ayo masuk. Kita bicarakan ini di dalam, kata Revan dengan suara yang tiba-tiba melunak. Tapi aku tahu, itu hanya karena dia takut kehilangan martabatnya di depan Arlo. Aku menoleh ke arah Arlo, lalu kembali ke arah Revan. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat Revan sebagai sosok yang menakutkan. Dia hanya pria kecil yang egois. Revan berdiri terpaku di depan pintu rumah yang kini terasa asing baginya. Dia mencoba menggenggam tanganku. Sebuah gerakan yang dulu mungkin akan membuatku luluh, tapi sekarang hanya terasa hambar. Alia, lupakan soal pria itu. Kita mulai lagi dari awal ya. Aku akan berubah. Aku akan lebih sering di rumah, ucapnya dengan nada memohon yang dipaksakan. Aku melepaskan tangannya perlahan. Aku menatap rumah besar itu, lalu menatap Porsche perak di garasi yang sudah kembali mulus berkat tangan Arlo. Kamu tidak mencintaiku, Revan. Kamu hanya mencintai kontrol yang kamu miliki atas diriku. Dan aku tidak bisa hidup di dalam sangkar, meski sangkarnya terbuat dari emas, kataku tenong. Aku masuk ke rumah hanya untuk mengambil satu tas kecil berisi dokumen pribadiku, lalu keluar lagi tanpa menoleh. Revan hanya bisa terdiam saat aku melangkah menuju pagar, di mana Arlo masih menungguku. Arlo tidak memaksaku. Dia tidak memberiku janji muluk-muluk. Dia hanya berdiri di sana, memberiku ruang untuk bernapas. Kamu yakin? Tanya Arlo saat aku sudah berada di hadapannya. Sangat yakin, jawabku. Aku mengeluarkan kunci rumah Jalan Melati nomor 10 dari kantongku. Alih-alih memberikannya pada Revan, aku meletakkannya di atas kap mobil Porsche itu. Benda yang selama ini menjadi tembok penghalang di antara aku dan suamiku. Alibiku sudah berakhir. Arlo, sekarang aku ingin menulis cerita yang jujur, ucapku sambil tersenyum. Arlo tersenyum, lalu membukakan helm untukku. Kami pergi meninggalkan Jalan Melati tepat saat matahari berada di puncak kepala. Aku tidak tahu apakah hubunganku dengan Arlo akan menjadi cinta yang abadi atau sekadar babak baru yang penuh petualangan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi takut pada goresan. Aku tidak lagi takut pada kesalahan.
Beberapa bulan kemudian, aku membuka sebuah toko bunga kecil di sudut kota yang asri. Namanya Alibi Flowers. Dan setiap sore, sebuah motor besar akan berhenti di depannya, membawa pria dengan aroma kayu cendana yang selalu tahu kapan aku butuh secangkir kopi pahit untuk tetap terjaga. Hidupku tidak lagi sempurna seperti pajangan museum, tapi hidupku sekarang punya warna. Dan warna itu jauh lebih indah daripada perak Porsche manapun di dunia.